Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Nadia Zafira, NPM 123121103. Di sini, saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi pada Diskominfo Kota Cimahi. Yang pertama, di sini ada latar belakangnya. Untuk latar belakang, tujuan merumuskan strategi SITI yang selaras dengan kebutuhan dan arah transformasi digital Diskominfo Kota Cimahi. Di sini transformasi digital pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan penerapan teknologi, tetapi juga perubahan proses kerja, budaya organisasi, dan kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Sebagai pengampu SPBE, Diskominfo Kota Cimahi menghadapi beberapa tantangan, di antaranya sistem antar OPD masih terfragmentasi atau silo sistem, integrasi data belum optimal, keterbatasan anggaran dan SDM TI, tingkat literasi digital masyarakat belum merata. Selanjutnya ada metodologi penelitian, pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data. Ada melalui observasi, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi. Di sini ada diagram alurnya. Yang pertama dilakukan itu adalah pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, juga dokumentasi. Yang kedua ada analisis lingkungan eksternal melalui PES analisis dan Porter's Five Force. Yang ketiga ada analisis lingkungan internal melalui value chain dan balance scorecard. Yang keempat ada identifikasi kebutuhan SITI. Yang kelima ada perumusan strategi SITI. Yang keenam ada pemetaan portofolio aplikasi, McFarlane Strategic Grid. Yang ketujuh ada validasi dengan stakeholder. Serta yang terakhir atau kedelapan ada rekomendasi strategis SITI. Lalu di sini ada hasil analisis PES. Di sini ada dari faktor politik dengan temuan regulasi SPBE dan persiapan PMD. Lalu dari faktor ekonomi ada temuan keterbatasan anggaran dan SDM TI. Lalu dari faktor sosial ada ketemuan kebutuhan layanan digital meningkat. Lalu dari faktor teknologi ada temuan SPBE dan keamanan informasi meningkat. Dengan temuan utama yaitu SPBE meningkat dari 4,2 menjadi 4,15 dan indeks keamanan meningkat dari 409 menjadi 533, serta yang terakhir masyarakat semakin aktif menggunakan layanan digital. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hambali dari kelompok 5. Saya di sini akan mempresentasikan hasil Porter's Five Force. Hasil analisis Porter's Five Force menunjukkan bahwa tekanan terbesar berasal dari pemasok, pengguna layanan, dan persaingan kebutuhan layanan digital. Oleh karena itu, Diskominfo Kota Cimahi perlu memperkuat strategi SITI guna meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan transformasi digital secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa tekanan terbesar bagi Diskominfo saat ini terdiri dari 3 arah utama, yaitu pemasok atau suppliers yang dinilai tinggi, pengguna layanan atau buyers yang juga tinggi, serta persaingan kebutuhan layanan digital atau rivalry yang berada di level tinggi. Kenapa demikian? Pertama, dari sisi suppliers, kita menghadapi ketergantungan yang cukup besar terhadap vendor pihak ketiga. Kedua, dari sisi buyers atau masyarakat, ekspektasi mereka terhadap layanan publik yang cepat dan instan terus meningkat. Ketiga, dari sisi rivalry, terdapat tuntutan yang tinggi untuk menyelaraskan kecepatan adopsi teknologi antar OPD. Sementara itu, untuk ancaman pendatang baru atau threat of new entrants dinilai rendah karena posisi Diskominfo sebagai regulator tunggal.
dan ancaman produk substitusi atau threat of substitutes berada di level sedang. Kesimpulannya, Diskominfo Cimahi perlu memperkuat strategi SITI secara berkelanjutan demi meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional di tengah tekanan eksternal ini. Selanjutnya ada strategi dari analisis eksternal. Pilar pertama adalah integrasi sistem. Tantangan berupa fragmentasi sistem atau silo sistem di lingkungan OPD harus dijawab dengan langkah prioritas berupa integrasi sistem lintas OPD. Selain itu, untuk mengatasi ketergantungan pada vendor, kami merekomendasikan diversifikasi vendor agar tata kelola teknologi kita lebih mandiri dan aman. Pilar kedua adalah penguatan keamanan. Seiring dengan ekspektasi masyarakat yang tinggi dan peningkatan indeks SPBE, kita wajib melakukan peningkatan UI UX pada aplikasi publik agar lebih ramah pengguna, sekaligus menguatkan tata kelola digital yang aman. Pilar ketiga adalah pengembangan SDM. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM TI yang kita hadapi saat ini harus diintervensi langsung melalui program peningkatan kompetensi SDM yang terstruktur. Selanjutnya ada value chain analysis. Secara garis besar, aktivitas internal kita didukung oleh infrastruktur yang kuat. Di antaranya adalah proses pengadaan TI dan pengembangan sistem di tahap awal, yang kemudian ditopang oleh pengelolaan sistem dan infrastruktur, serta penguatan dan pada infrastruktur dan keamanan TI. Dari sisi operasional harian, aktivitas kita bergerak mulai dari proses pengumpulan dan integrasi data, berlanjut ke pelaksanaan layanan pengguna, hingga bermuara pada komunikasi dan publikasi serta distribusi informasi publik kepada masyarakat Kota Cimahi. Temuan value chain analysis yang pertama adalah pengumpulan dan integrasi data. Aktivitas ini krusial untuk menghilangkan ego sektoral dan mendukung interoperabilitas atau keterpaduan data antar OPD. Data tidak boleh lagi terkotak-kotak. Yang kedua ada pengelolaan sistem SPBE. Ini adalah roh dari tata kelola pemerintahan digital yang efektif. Memastikan semua sistem berjalan sesuai regulasi dan arsitektur yang benar. Yang ketiga ada distribusi informasi publik. Langkah ini menjadi ujung tombak kita dalam meningkatkan transparansi pemerintah serta memberikan kemudahan akses layanan bagi seluruh elemen masyarakat. Yang keempat adalah layanan pengguna, aktivitas yang berfokus pada kecepatan penanganan aduan masyarakat serta pemberian bantuan teknis yang prima. Temuan value chain menunjukkan 4 aktivitas yang paling strategis dalam mendukung transformasi digital pemerintah. Aktivitas tersebut meliputi pengumpulan dan integrasi data untuk mendukung interoperabilitas antar OPD, pengelolaan sistem SPB untuk memastikan tata kelola pemerintahan digital berjalan efektif, serta distribusi informasi publik guna meningkatkan transparansi dan akses layanan kepada masyarakat, serta layanan pengguna yang berperan dalam pengelolaan, pengaduan, dan pemberian bantuan teknis. Keempat aktivitas ini menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital. Sekian untuk analisis lingkungan eksternal dan internal. Analisis ini akan dilanjutkan pada pemetaan portofolio aplikasi yang akan Assalamualaikum dijelaskan warahmatullahi oleh rekan saya wabarakatuh. selanjutnya. Saya Muhammad Terima kasih. Farhan akan melanjutkan slide MC Farhan Strategy Grid. Untuk pemetaan portofolio aplikasi menggunakan MC Farhan Strategic Grid. Pada kuadran strategik terdapat portal satu data, super app, pelayanan publik, dashboard smart city, dan arsitektur SPBE terintegrasi. Pada kuadran high potensial terdapat big data analytics dan AI chatbot yang memiliki potensi besar di masa depan. Pada kuadran key operasional terdapat data center, fiber optik, monitoring infrastruktur TI, dan sistem keamanan informasi. Sedangkan pada kuadran support terdapat e-learning ASN dan berbagai sistem administrasi internal. Nah, untuk balance scorecard digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dari 4 perspektif,
Perspektif keuangan memperoleh nilai tertinggi yaitu 95,6%. Perspektif pelanggan memperoleh nilai 68,4%. Perspektif proses bisnis internal memperoleh nilai 82,1%. Sedangkan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan memperoleh nilai 74,5%. Secara keseluruhan, Diskominfo Kota Cimahi ini memperoleh nilai yang rata-rata 75,8%, yang termasuk dalam kategori baik. Nah, untuk analisisnya, perspektif keuangan menunjukkan hasil yang sangat baik karena pengelolaan anggaran TIK berjalan secara efektif. Pada perspektif pelanggan, masih diperlukan peningkatan kualitas layanan serta peningkatan literasi digital masyarakat. Perspektif proses bisnis internal menunjukkan bahwa implementasi SPBE infrastruktur dan keamanan informasi sudah berjalan dengan baik. Sedangkan pada perspektif pembelajaran masih diperlukan peningkatan jumlah ASN yang memiliki sertifikasi dan kompetensi digital. Nah, sekian untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Alkelani dengan NPM 123121021. Di sini saya akan mempresentasikan validasi model terintegrasi dan kesimpulan dan rekomendasi. Jadi pada validasi model terintegrasi ini kami menyimpulkan bahwa pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi di Diskominfo Kota Cimahi perlu difokuskan pada 4 aspek utama, yaitu yang pertama, integrasi layanan digital agar seluruh sistem antar OPD dapat saling terhubung sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Yang kedua adalah keamanan informasi. Seiring meningkatnya penggunaan layanan digital, perlindungan terhadap data dan sistem menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Data yang terintegrasi dan dikelola dengan baik akan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Lalu yang terakhir adalah pengembangan kompetensi SDM. Keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal. Sebagai kesimpulan, hasil analisis menunjukkan bahwa Diskominfo Kota Cimahi telah memiliki fondasi yang cukup baik dalam mendukung transformasi digital, namun masih terdapat beberapa tantangan seperti integrasi sistem yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta perlunya peningkatan kualitas layanan digital. Berdasarkan hasil tersebut, kami memberikan beberapa rekomendasi, yaitu meningkatkan integrasi antar sistem informasi, memperkuat keamanan informasi, mengoptimalkan pemanfaatan data dalam proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pengembangan secara berkelanjutan. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan strategi SITI di Diskominfo Kota Cimahi dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital yang lebih efektif, efisien, transparan, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.